Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel tentang ponsel. Buat kalian yang mau ganti HP, tahan dulu sebelum nonton video ini bro. Karena dalam video kali ini, kita sudah berhasil merangkum 5 HP keluaran terbaru yang masuk secara resmi di Indonesia, yang menawarkan performa mumpuni dengan segudang fitur-fitur canggih dan menarik. Jika kalian nantinya cocok dengan salah satu HP yang kita rekomendasikan dan tertarik ingin membelinya, semua link dari rekomendasi HP ini sudah kita sertakan di kolom deskripsi untuk memastikan produk yang kalian beli original dan bergaransi resmi ya bro. Nah buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update rekomendasi HP terbaru dan termurah dari channel ini. HP keluaran terbaru yang pertama, ada Motorola Edge 60 Fusion. Motorola memang selalu mengeluarkan produk yang agak berbeda dengan brand lain yang memiliki ciri khas tersendiri. Seperti HP ini yang cukup unik pada warnanya yang eksklusif dari Pantone, serta penggunaan layar quad curve paling cerah pertama di dunia. Selain estetika, perangkat ini juga didesain tangguh berkat sertifikasi ganda yakni IP68 dan IP69, serta sudah memenuhi standar militer MIL STD 810H, yang artinya sudah tahan terhadap benturan. Di bagian depan, Motorola Edge 60 Fusion menggunakan panel OLED dengan luas ukuran 6,67 inci, dengan resolusi tinggi 1,5K yang menghasilkan gambar yang tajam dan sangat detail. Layar ini juga support refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 300Hz, serta tingkat kecerahan hingga 4500 nits. HP ini diotaki chipset bertenaga, yaitu MediaTek Dimensity 7400, 4 nanometer yang menghasilkan kecepatan hingga 2,6 GHz. RAM-nya 12 GB dengan tipe LPDDR4X dan penyimpanan internal 256 GB yang menggunakan teknologi UFS 2.2. Sesuai harga yang ditawarkan, tentunya perangkat ini juga menawarkan kamera yang jelas jos gandos di kelasnya. Motorola Edge 60 Fusion mengandalkan kamera utama 50MP dengan sensor premium Sony Lithia 700C, lengkap dengan OIS. Lanjut ada kamera ultrawide 13MP 120 derajat yang sudah dilengkapi fitur autofocus, sehingga kamera ini bisa juga berfungsi sebagai kamera makro. Sementara untuk kamera depan yang beresolusi 32MP dengan fitur XDR, perekaman kamera HP ini mampu record video pada resolusi 4K 30fps, baik kamera belakang maupun kamera depan. Untuk daya tahan baterainya cukup imersif dengan kapasitas baterai 5500 mAh, yang mendukung teknologi pengisian daya cepat 68 Watt Turbo Power. Fitur-fitur unggulan lainnya ada Smart Connect, Fingerprint Under Display, Moto AI, Gyro Hardware, dan NFC multifungsi. Nah, jika tertarik Motorola Edge 60 Fusion, kalian bisa cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi. HP terbaru yang kedua ada Realme 14T 5G. HP terbaru dari Realme ini menawarkan berbagai fitur yang ditujukan kepada pengguna gaming dan pengguna luar ruangan. Karena dibekali berbagai fitur gaming dan sertifikasi IP rating 68 dan 69, yang diklaim bisa bertahan di kedalaman air 2,5 meter dalam waktu 30 menit. Dapur pacu Realme 14T 5G dipercayakan pada chipset MediaTek Dimensity 6300 yang dibangun dengan proses fabrikasi 6 nanometer, yang berhasil meraih skor Antutu 10 lebih dari 460 ribuan poin. Dengan dukungan RAM fisik 8GB, plus ada Dynamic RAM 10GB, dan penyimpanan internal sebesar 256GB yang dapat menjalankan aplikasi dan game dengan lancar. Selain mengandalkan kekuatan hardware, HP ini juga didukung serangkaian software yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman gaming seperti GT Boost, AI Motion Control, Geek Power Tuning, dan AI Ultra Touch Control yang membuat kontrol pada game menjadi lebih lancar. Dari bagian depan, Realme 14T 5G mempunyai layar 6,67 inch dengan teknologi panel AMOLED, beresolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan puncak 2000 nits yang dapat menampilkan konten secara terang serta jernih. Di sektor fotografi dan videografinya, Realme 14T 5G tetap mumpuni dan dapat diandalkan, berkat dibekali sensor utama beresolusi 50MP yang ditemani satu kamera bonus.
Sementara tepat di bagian pancol disematkan kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Untuk urusan daya, HP ini dibekali baterai silikon karbon berkapasitas besar 6000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 45 watt. Next ke fitur-fitur lainnya ada bypass charging, gyroscope, dual stereo speaker, Victory Halo Light, dan konektivitas NFC. Buat yang tertarik dengan Realme 14T 5G, link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut di list yang ketiga, ada Nubia Neo 3 GT. Perangkat ini dirancang khusus untuk para penggila game namun dengan bandrol harga yang sangat menarik. HP dengan desain cybermecha ini dipersenjatai oleh Uni SoC T9100 dengan kecepatan hingga 2,7 GHz. Walaupun tidak sepopuler kompetitornya, prosesor Uni SoC T9100 ini menawarkan performa yang bertenaga dengan harga yang tetap kompetitif. Performanya juga didukung oleh Neo Turbo Performance Engine, sebuah teknologi yang memanfaatkan algoritma AI untuk peningkatan performa dan efisiensi. Nubia Neo 3 GT juga didukung oleh RAM fisik 8GB, LPDDR4X plus RAM virtual 12GB, dan storage 256GB dengan teknologi UFS 2.2. Selain itu, Nubia Neo 3 GT juga dibekali serangkaian fitur gaming, mulai dari Dual Gaming Shoulder Trigger, AI Gaming Space 3.0, dan AI Gaming Component. Lanjut ke bagian visual, HP ini dibekali layar berjenis AMOLED 6,8 inch Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz. Buat kalian para mania game, ada instant sampling rate yang mencapai 1200 Hz, sehingga mampu mendeteksi sentuhan dengan sangat cepat dan sangat minim delay. Meskipun diposisikan sebagai smartphone gaming, Nubia Neo 3 GT tidak melupakan aspek fotografi dan videografi dengan mengandalkan sensor utama 50 megapiksel yang sudah support perekaman video hingga di resolusi 4K 30 fps. Kamera depannya juga cukup jernih dengan resolusi 16 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas besar 6000 mAh dengan teknologi 80 watt supercharging serta fitur bypass charging. Fitur-fitur lainnya ada gyroscope hardware, speaker stereo dengan DTS:X Ultra, RGB notification, dan NFC. Jika kalian tertarik, harga terupdate Nubia Neo 3 GT dan link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut di list yang keempat ada iQOO Z10. Salah satu strategi market HP ini adalah dengan baterai silikon karbonnya yang berkapasitas super jumbo di 7300 mAh, yang mampu bertahan 2 hari penuh meskipun untuk penggunaan berat. Nah, untuk mengisi ulang baterai masif ini, iQOO Z10 mengandalkan teknologi 90 watt flash charge yang mampu mengisi daya hingga 50% hanya dalam 33 menit. Untuk performanya, iQOO Z10 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 4 nanometer, yang didukung oleh GPU Adreno 710. Chipset 4 nanometer ini dipadukan dengan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal hingga 256GB. Dari perpaduan tersebut, HP ini berhasil menembus skor Antutu 10 hingga 800 ribuan poin. Layarnya berkualitas jempolan kelas flagship dengan quad curve AMOLED 120Hz dengan kerapatan 388 ppi yang memiliki kecerahan puncak mencapai 5000 nit. Layar ini juga support untuk konten HDR10 Plus dan memiliki touch sampling rate 300 Hz. Untuk kebutuhan foto-foto dan video, iQOO Z10 dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 yang didukung PDAF dan OIS. Kamera ini mampu merekam video hingga resolusi 4K 30 fps dan 1080 pixel 60 fps, yang sudah tersedia fitur stabilisasi gyro EIS untuk membantu mengurangi efek guncangan. Untuk fitur-fitur lainnya ada IP rating 65, sertifikasi MIL STD 810H, optical fingerprint under display, bypass charging, ultra G mode, dan circle to search. Dan jika kalian tertarik, harga terupdate iQOO Z10 ada di kolom deskripsi. HP terbaru yang terakhir ada Infinix GT 30 Pro.
Sebagai penerus Infinix GT 20 Pro, ponsel ini hadir dengan spesifikasi mumpuni dan desain futuristik yang siap memikat para gamer dan pengguna yang menginginkan performa tinggi. Infinix GT 30 Pro diotaki oleh chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 4 nanometer yang berhasil meraih skor Antutu versi 10 di angka 1,3 jutaan poin. Untuk mendukung kinerja chipsetnya yang bertenaga, HP gaming ini dibekali dengan RAM LPDDR5X 8GB atau 12GB, serta penyimpanan internal UFS 4.0 dengan dua opsi pilihan, yakni 256GB atau 512GB. Untuk mencegah terjadinya thermal throttling, Infinix GT 30 Pro dilengkapi dengan sistem pendingin canggih yang mengandalkan vapor chamber cooling. Salah satu fitur yang paling menonjol adalah kehadiran gaming triggers yang memiliki tingkat respon 520 Hz. Kehadiran fitur ini adalah salah satu bentuk antusiasme upgrade dari seri sebelumnya buat kalian yang suka main game-game kompetitif, seperti PUBG Mobile atau COD Mobile. Bagian layarnya juga memanjakan mata, dengan panel AMOLED berukuran 6,78 inch, yang mampu menampilkan 1 miliar warna karena resolusinya yang tajam di 1,5K dan refresh rate super tinggi di 144 Hz, serta touch sampling rate 2160 Hz, sehingga mampu mendeteksi sentuhan dengan sangat cepat yang sangat minim delay saat bermain game. Layar ini juga punya kecerahan puncak hingga 4500 nits, dan sudah diproteksi Gorilla Glass 7i untuk ketahanan ekstra. Selain performa yang gahar, kameranya juga berkelas dan mampu menghasilkan gambar yang ciamik. Infinix GT 30 Pro mengandalkan sensor utama beresolusi tinggi 108 MP yang dilengkapi PDAF, serta stabilisasi digital, yang ditemani oleh lensa ultrawide yang beresolusi 8 MP autofocus. Kamera utamanya mampu merekam hingga resolusi 4K 60 fps, dan 1080 pixel dengan pilihan frame rate hingga 240 fps. Untuk kapasitas baterainya 5500 mAh dengan pengisian daya cepat 45 Watt, serta support 30 Watt wireless charging, 10 Watt bypass charging, dan 5 Watt reverse wireless. Fitur-fitur pendukung lain ada speaker stereo by JBL, optical fingerprint under display, sensor gyroscope, IP rating 64 dan konektivitas NFC. Nah, jika kalian tertarik dengan HP gaming ciamik ini, harga terupdate dan link pembelian ada di kolom deskripsi. Dan itulah 5 rekomendasi HP keluaran paling terbaru yang punya performa sangat mumpuni di berbagai aspek. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan Anda dalam memilih smartphone sebelum membelinya. Like video ini dan subscribe channel ini, karena masih banyak rekomendasi HP termurah di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.